Kontroversi hari libur keagamaan digeser akan menimbulkan kegaduhan umat beragama. Pemerintah dalam hal ini menjelaskan alasan dari bergesernya hari libur Maulid Nabi dikarenakan untuk menghindari masyarakat yang memanfaatkan libur panjang setelah akhir pekan, yaitu di celah antara hari libur dengan libur reguler atau Sabtu dan Minggu. Itu ada hari kejepit, yaitu hari Senin. Apabila libur nasional Maulid Nabi tetap dilakukan di Selasa 19 Oktober 2021, maka akan berpotensi banyak masyarakat mengambil cuti atau membolos di Senin 19 Oktober 2021 agar mendapat libur panjang. Hal ini pula yang jadi alasan akan terdampaknya mobilitas orang besar-besaran yang dapat menyebabkan potensi kenaikan angka penularan kasus COVID-19. Lalu, apa tanggapan MUI dalam hal ini? Oke, itu terkait itu lagi yang peralihan hari-hari besar Islam. Oh ya, kalau saya sih melihatnya biasa-biasa saja, nggak perlu kita ributkan juga, ya, karena hari ini kita juga tidak bisa berbuat apa-apa kan, nggak bisa. Jadi ya biarkan aja. Ya kalau kita mau melakukannya, ya silahkanlah bagi yang ingin memprotes. Tapi saran saya, udahlah cukup. Ya, bangsa ini udah cukup yang seperti ini. Jangan-jangan ini pun bagian dari membuat anda supaya marah gitu loh. Sehingga ada cerita buat bangsa ini bahwa anda pemarah. Ya nggak usah diladeni yang gitu-gitu. Ya biar aja lah, pemerintah memutuskan, menteri agama memutuskan, ya biar. Kenapa? Pasti ada sebab-sebab yang beliau buat seperti itu, pertimbangan-pertimbangan, husnuzon aja kita. Oh ya, boleh juga, boleh. Kalau kita misalnya ingin merasa ini tidak baik, boleh aja. Tapi kalaupun ini menurut anda ada sesuatu memang yang dibuat oleh seseorang, ada kekuatan lain yang membuatnya, di luar kekuatan pemerintah, di luar kekuatan menteri, itu sah-sah saja, ya sah-sah saja. Ya samalah dengan cerita seorang pemuda waktu Hulagu menggempur Irak ya, Irak. Hancur itu, masjid-masjid hancur, semua hancur. Itu kan sering itu, banyak tuh di YouTube, lihat aja di YouTube itu yang diceritakan oleh Presiden Turki itu, seorang pemuda yang nama Hulagu, seorang pemuda yang nama Kadihan itu. Dia bilang apa? Ketika Hulagu mempertanyakan kenapa kami bisa sampai ke sini meluluh lantahkan Irak, jawabnya kan sangat menyentuh dan membuat kita muhasabah itu ya, menyadari diri kita ini lemah, bahwa selama ini ya kami, kata Kadihan itu, tokoh-tokoh kami hanya mementingkan kepentingan pribadi dan keluarganya, tidak memperhatikan, mempersatukan masyarakat, mempersatukan umat, mempersatukan bangsa, nggak ada. Yang ada adalah merebut kesempatan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga. Jadi pantas ya Hulagu menggempur Irak, begitu kata si Kadihan. Jadi kalau pemikiran anda seperti itu, bahwa ini ada faktor-faktor X yang melakukannya, saya rasa pantas juga. Introspeksi aja bangsa ini, introspeksi aja umat kita, juga introspeksi para pemuda, para tokoh-tokoh agama, introspeksi aja. Kalaupun itu terjadi, memang pantas dilakukan itu ya kepada kita, karena kita itu tidak bersatu. Itu menurut saya begitu ya, menurut saya. Tapi kalau bagaimana supaya mampu lagi, bersatulah, pertahankanlah bangsa yang berdaulat ini, pertahankanlah NKRI yang bersatu ini, dari suku-suku berbangsa-bangsa beda agama, nggak ada masalah. Dulu juga nggak ada masalah, tiba-tiba aja nih sekarang kok dipermasalahkan. Jadi saran saya juga dengan peristiwa ini, ya khususnya umat Islam, ya sabar. Kalau sabar, ya kita dekat dengan Allah. Kalau kita sabar terus, berarti Allah dekat kita terus, kan asik nih. Faktor-faktor begini nih, berarti Allah sama kita terus. Semakin dibuat seperti itu, semakin Allah dekat sama kita dan kita bersama Allah. Nah, kalau bersama Allah, doa aja, berdoa. Ya, berdoa pada Allah, mudah-mudahan diijabah doa kita. Dan yakin saya banyak doa-doa yang bisa diijabah. Nah, bagaimana? Ya bisa kita kuat. Bagaimana supaya kita kuat? Bersatulah. Insya Allah, kalau kita bersatu, kita kuat, nggak ada itu, ya.
Jadi saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, apapun suku Anda, apapun bangsa Anda, apapun agama Anda, jangan sampai kita mau berpecah belah dan diadu domba. Bersatulah kita kuat. NKRI, harga mati, apapun agama Anda, apapun suku Anda, kita adalah satu, ingat. Itu mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih. Biaya pembangunan tol Cibitung Cilincing 10,80 triliun, tapi terjual 2 triliun saja. Menanggapi keheranan dengan pemerintah saat ini karena dari data yang ada, pembangunan tol tersebut memakan biaya sebesar 10,80 triliun. Namun yang aneh, tol Cibitung Cilincing hanya terjual 2,44 triliun saja. Pada kesempatan ini pula, Lembaga Wakaf MUI menyikapi dengan caranya, yaitu berwakaf. Bisakah? Ya, berita tentang tol. Oh, yang sekarang lagi naik ya, tentang penjualan tol Cibitung Cilincing yang dibangun 10 triliun. Ya, menurut saya ya, kalau memang benar informasi ini bahwa tol Cibitung Cilincing ini dibangun dengan biaya 10 triliun lalu dijual dengan 2 triliun, ini perlu teman-teman ya mengkoreksi lagi benar nggak berita ini, karena hoax ini udah menggejala dari papan bawah. Kalau saya bicara papan bawah sampai papan atas bermain hoax ya, dari para yang tidak punya kekuatan sampai yang punya kekuatan bermain hoax. Tapi bila benar 10 triliun dibangun pemerintah, dijual 2 triliun, saya tidak yakin itu. Kenapa? Karena Menteri Keuangan kita kan orang yang cerdas, mantan keuangan di Amerika, pernah menjadi Bank Dunia, bertugas di Bank Dunia. Yang kedua, pemerintah kita, saya yakin, nggak yakin saya itu 10 triliun dijual 2 triliun. Karena Pak Jokowi itu paling hati-hati dengan hal-hal begini. Nggak mungkin beliau lakukan itu. Tapi satu hal, bila ini benar 10 triliun lalu dijual 2 triliun, bagaimana kita aja yang beli ini, rakyat Indonesia? Jadi nggak usah kita teriak sana teriak. Betul, kita cek, kita datangi Menteri BUMN, benar nggak 10 triliun pembangunan tol ini dijual dengan 2 triliun? Kalau betul, insya Allah ya, saya akan mengajak sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke, pemuda Aceh, pemuda Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, yuk sama-sama aja kita beli. Kalau 2 triliun hanya butuh 2 juta penduduk Indonesia, kita urunan 1 juta 1 orang. Kita minta Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, organisasi-organisasi Islam ya untuk mengawasi kita menghimpun dana ini. Bagaimana? Atau dengan seperti semangat Aceh menghimpun emas untuk membeli pesawat Indonesia. Nah, sekarang yuk kita menghimpun emas juga, 1 orang 1 gram. Cukup 2 ton emas, ini selesai jalan tol Cilincing. Jadi nggak usah jadi ributan dan nggak usah jadi keributan politik. Udah cukup. Indonesia ini harus aman, Indonesia harus damai. Kalau memang belum dijual, izinkan kami ya bersilaturahmi ke Kementerian BUMN. Apakah kami boleh membelinya atas nama rakyat Indonesia, dan keuntungannya kita berikan aja nanti pendidikan buat anak-anak bangsa kita yang di perbatasan, ada yang di Papua. Kita angkat pendidikan mereka dari keuntungan tol itu. Ini amal jariah ya. Ini kesempatan kita, kalau memang benar amal jariah, kita berwakaf mengalir ya dari Cilincing Bitung itu kan jalur bisnis. Setiap roda berputar itu adalah pahala untuk kita dan keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan yuk bersatu aja, nggak usah kita ributkan ya. Insya Allah 2 triliun rakyat Indonesia yang membelinya. Tidak perlu oligarki yang lain, tidak perlu pengusaha yang lain. Rakyat Indonesia insya Allah siap membelinya. Kecil 2 triliun bila kita bersatu. Terima kasih. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.